Oke, selamat siang Bu Eka. Selamat siang, Pak. Katanya Bu Eka nyari Pak Bagus itu ada apa ya? Apa perlu yang ada yang perlu dibicarakan? Ya, Pak. Kebetulan sebenarnya saya pengen diskusi dengan Bapak. Oh, gitu. Mungkin yang ingin Ibu bicarakan masalah apa ya, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, ya, Pak. Tapi Pak Bagus enggak repot kan ini? Enggak, saya longgar kebetulan ini free jam, enggak ada jam habis Oh, ya. asas atau semesteran. Ya, Pak Bagus, terima kasih waktunya. Gini loh, Pak. Saya pengen berdiskusi tentang keberlangsungan pembelajaran saya di kelas. Jadi saya melihat anak-anak itu kurang bersemangat gitu, Pak, dalam mengerjakan proyek-proyek DKV. Gitu ya, Bu. Mungkin Iya. Ibu sudah melakukan apa mungkin untuk memotivasi anak agar semangat yang sudah Ibu Eh, lakukan? Saya sudah memberikan gambaran-gambaran tentang macam-macam desain, terus bagaimana cara membuat yang paling mudah. Terus saya juga sudah itu mengajak anak-anak untuk istilahnya apa ya, memberi selingan hiburan. Saya ajak anak untuk pembelajaran di luar kelas, tapi kok belum bisa menggugah greget anak-anak, semangat anak-anak dalam membuat proyek. Jadi seperti kayak anak-anak itu lemes, capek, kelihatan kayak tidak bersemangat gitulah, seperti Oh, itu. kalau Ibu identifikasi, itu hambatannya di mana ya? Kok anak-anak seperti itu? Sepertinya anak-anak jenuh, jenuh dengan berbagai macam proyek. Terus mungkin juga eh, apa cara penyampaian saya yang terlalu terlalu banyak ke itu ya, monoton ke anak. Jadi saya hanya memberikan ini loh proyek LKPD, sepertinya seperti itu. Saya sering hanya memberikan LKPD ke siswa untuk mengerjakan, LKPD lagi untuk mengerjakan lagi seperti itu. Oh, sebenarnya sudah ya Ibu. Mungkin Mm-mm. solusinya apa kalau Ibu yang sudah Ibu kerjakan? Eh, Solusi saya berusaha untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi saya ada maksud untuk membedakan siswa berdasarkan minat dan profil belajar mereka. Terus yang kedua, saya mencoba membuat eh, produk yang mereka kehendaki sendiri, diferensiasi produk seperti itu. Terus yang ketiga, saya berusaha menyelipkan itu, Pak, pembelajaran emosional, memberikan anak untuk stop, untuk mindfulness, agar bisa mindfulness atau kembali lagi ke fokus lagi ke pembelajaran seperti itu. oh, sebenarnya sudah ada solusi yang Ibu Eka mungkin lakukan nggih? Mungkin ada Iya, solusi lain Bu, atau mungkin cuma itu, atau mungkin kan anak itu kan banyak ya, ada solusi lain, atau mungkin ada opsi lain yang mungkin sekiranya Bu Eka lebih, wah ini paling manjur ini pakai strategi ini, atau ya ini untuk mengidentifikasi aja Bu Eka. Jadi masalah-masalah dari anak itu apa aja, dari sini kan mungkin bisa keluar lah. ya. Saya mencoba untuk membuat gebrakan baru, inovasi pembelajaran, Pak, dengan menghadirkan mentor virtual seperti itu. Jadi mentor virtual itu berdasarkan saya ajak berdasarkan relasi. Jadi kenalan saya undang lewat virtual untuk memberikan motivasi-motivasi dan penilaian terhadap hasil proyek siswa seperti itu. Jadi sudah ada opsi ya Bu. Iya. Terus untuk rencana aksi Bu, dari tujuan, dari identifikasi yang sudah Bu Eka sampaikan tadi, apakah rencana utamanya agar Rencana utama saya adalah saya ingin membuat satu RPP utuh ya, yang berisi pembelajaran berdiferensiasi, meliputi proses, produk, dan konten, dan di mana RPP itu nanti saya beri selingan eh, pembelajaran emosional, sosial emosional. Jadi saya akan mengajak anak untuk mencoba mengelola emosi mereka, mengelola pikiran mereka. Terus dalam RPP itu juga nanti mungkin dalam pertemuan keberapa
entah pertemuan ke-4 atau pertemuan ke-berapa nanti, saya menghadirkan mentor virtual secara kontinu seperti itu, Pak. Jadi saya akan berusaha memberikan pembelajaran-pembelajaran baru biar siswa itu memiliki nuansa yang berbeda di saat belajar dengan kita. Kalau selama ini mungkin ketidaksemangatan mereka itu karena bosan dengan saya juga tidak tahu. Akhirnya saya berpikir untuk menghadirkan mentor virtual itu dengan guru dari Dudi atau guru dari rekan sejawat yang di luar jurusan DKV SMK 1 Miri. Oke, itu tadi mungkin rencana utama dari Ibu Eka ya. Saya yakin anak-anak DKV banyak anak perempuan ya yang mudah untuk dimotivasi, mudah untuk bicara dengan hati ke hati. Apalagi Ibu Eka juga seorang wanita, sama-sama banyak pengetahuan tentang bagaimana manajemen siswa, terutama yang siswa putri ya. Iya. Kan putri. Terus mungkin apa yang menjadi atau capaian tujuan utama yang bisa Ibu lakukan saat ini selain tadi rencana utamanya? Capaian tujuan utama saya adalah siswa DKV itu bisa berkreasi sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan keinginan mereka, yang pertama. Yang kedua, bisa berwirausaha tanpa tergantung dengan orang lain. Itu, Pak. Wah, ini juga baik itu Bu, di anak SMK apalagi. Memang tanggung jawab kita setelah lulus nanti anak bisa bekerja, walaupun mungkin bekerja secara wira swasta ataupun bekerja di sebuah perusahaan. Yang penting anak lulus tidak nganggur tuh mungkin betul, Pak. Luar biasa ya. Itu. Makanya saya sedih melihat anak tidak semangat belajar begini tuh, saya sedih, Pak. Iya. Atau faktornya ada faktor lain Ibu. Jadi sehingga Ibu Eka bisa membuat rencana utama lain atau mungkin solusi lain untuk mencapai tadi. Kalau faktor lain saya lihat sampai saat ini anak masih seputar tentang pembelajaran. Jadi saya belum melihat ke individu masing-masing. Makanya saya ingin mengadakan analis semacam tes untuk bisa memahami bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, apa sih yang diinginkan oleh siswa, seperti itu. Itu ya. Agar saya bisa benar-benar menghadirkan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Mungkin ya pembelajaran diferensiasi yang seutuhnya seperti itu. Oke, jadi dari rencana Bu Eka tadi, rencana aksinya yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi agar anak mungkin dengan tingkat kemampuan yang rendah dan tinggi itu bisa berbeda untuk strategi pembelajarannya. Iya, betul. Di tanggung jawab yang terakhir Ibu, yaitu alternatif dari rencana aksi, terus dari tujuan tadi, dari identifikasi. Mana aksi yang mungkin Ibu pilih agar langkah-langkah yang Ibu laksanakan nanti mungkin bisa tercapai sesuai dengan tujuan Ibu Eka? Aksi yang saya pilih itu menghadirkan mentor virtual, Pak. Itu sepertinya benar-benar bisa melibatkan emosi anak, karena kan yang dilihat itu adalah orang lain. Jadi anak akan punya kesan bahwa oh ternyata hasil saya diapresiasi oleh orang lain. Oh ternyata hasil saya itu dianggap orang itu sebenarnya bagus. Hanya saja kurang pada sisi salah satu bagian sisinya seperti itu. Jadi saya akan memilih untuk menguatkan pada sisi mentor virtual saya sebagai gebrakan inovasi pembelajaran. Iya. Berarti paling tidak menghadirkan Bu, pakar ya Bu. Iya, menghadirkan pakar. Sehingga anak mungkin tidak jenuh dengan mungkin mungkin yang ada di dunia nyata atau dunia industri yang sebenarnya. Karena bagaimanapun di SMK sepandai-pandainya guru tetap akan ada waktu monotonnya seperti itu tuh terus. Tapi tatkala nanti kita menghadirkan dari dunia luar, dari dunia industri, pasti ada ilmu yang baru yang bisa diserap anak, pasti ada anak yang merasa oh ini hal baru ini, sehingga anak lebih termotivasi. Mungkin seperti itu ya Bu Eka? Betul Pak, bagus. Dari alur ini yang terakhir kan tanggung jawab Ibu. Jadi dari
BK tentang menghadirkan praktisi dari luar secara daring. Mungkin ada alternatif lain, seumpama tidak berhasil, atau mungkin Ibu Ika yakin, oh insya Allah ini sudah berhasil. Seumpama tidak berhasil, alternatif lain, kalau istilahnya ada anggaran dari sekolah, saya ingin mengajak anak kunjungan industri, Pak. Wah, itu cocok Ibu. Kunjungan industri Biasanya ke dunia usaha. betul. Langsung agar anak bisa melihat prosesnya, semoga dengan melihat langsung itu anak termotivasi lagi untuk lebih belajarnya. Iya. Betul, saya sependapat dengan Bu Ika. Jadi tatkala anak dibawa keluar untuk kunjungan istri yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya ya, karena kebentur sama anggaran, sekarang SPP gratis, sehingga memang gerak dari pihak sekolah terbatas, sehingga anak mau tidak mau hanya belajar di internal. Padahal gambaran umum secara nyata, industri itu terbuka luas dan ilmu yang ada di luar sana lebih banyak yang tertutup kalau kita tidak mendatanginya. Itu ya Bu. Jadi saya sangat sependapat, syukur-syukur nanti bisa ada kunjungan industri, atau mungkin bisa jadi ada magang anak, ataupun ya paling tidak bagaimana caranya anak bisa keluar untuk belajar benar-benar ilmu yang real, yang up to date seperti itu. Nanti kalau kunjungan saya boleh ikut Ibu. Bisa Pak Bagus. Oh iya. Kali Ya. asing. Apalagi nanti kunjungan dengan jurusan saya di otomotif, mungkin bisa bareng walaupun nanti kunjungannya yang dikunjungi beda. Mungkin itu Bu Ika yang biasa bantu, mungkin sebagai paling tidak tetap alternatif dari Bu Ika semuanya. Solusi dari Bu Ika, saya cuma menampung, paling tidak memuatkan Bu Ika aja bagaimana untuk pembelajaran anak agar tetap semangat dari anak sendiri, semangat dari Bu Ika sendiri juga. Mungkin itu dari saya, Bu Ika. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Dari obrolan ini lega Pak saya Pak, jadi saya bisa menemukan solusi untuk pembelajaran di kelas nanti bersama anak-anak, dan semoga solusi ini bisa menggugah lagi semangat belajar siswa. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Sama-sama Bu Ika, tetap semangat. Oke, sudah. Fix ya. Ini yang rekam siapa tuh ini? Bu Dona ya? Di room utama kan rekam. Ini ada tulisan rekam soalnya. Oke deh. Ya. Bu Sri Wahyuni jadi coach ya, saya coachnya ya. Aku tadi. Nanti dengan nanti observer. Bentar. Bu Sri Wahyuni sudah siap? Siap, Bu. Baik. Selamat siang, Bu Sri Wahyuni. Selamat siang, Bu Eka. Kok sepertinya wajahnya seperti capek banget. Kemarin mencari saya ya? Iya, Bu. Ada apa ya? Apa ada yang mau didiskusikan dengan saya? Iya, ada masalah ini, Bu. Jadi saya ngiang-ngiang gitu. Jadi ingin mencari teman curhat kayak gitu. Oke, mau cari. Baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya, Bu? Begini, Bu, saya itu di kelas saat ngajar itu anak-anak kurang semangat. Dia itu ketika pada menghadapi jadwal matematika, Bu, kok pelajaran matematika sih seperti itu. Jadi mereka itu kurang semangat dan takut kalau berhadapan dengan pembelajaran matematika. Oh gitu ya. Jadi anak-anak kurang bersemangat dalam pembelajaran matematika ya. Coba ceritakan ke saya deh. Apa yang dirasakan sama Bu Wahyu saat ini? Saya itu ya merasa sedih seperti itu ketika saya mengajar kok anak-anak kurang antusias, sehingga itu saya membutuhkan strategi apa yang harus saya lakukan itu, Bu, agar anak-anak itu bersemangat. Terus ketika saya masuk ada pelajaran matematika itu menyambut dengan sukacita, riang kayak gitu. Gitu ya. Kira-kira dari sebelumnya strategi apa yang sudah pernah Bu Wahyu berikan ke anak-anak?
Ya, sebelumnya saya juga karena banyaknya kesibukan ya Bu, saya juga ngajar Mm-mm. seperti biasa, menjelaskan di papan tulis, materinya ini, rumusnya seperti ini, gitu Bu. Gitu ya. Kalau dalam interval nilai, posisi Bu Wahyu ini dalam memberikan pembelajaran anak-anak itu berada di nilai berapa Bu kalau di interval 1 sampai 10? Kalau menurut saya itu di interval 6 Bu. 6. Bisa bisa Ya, dijelaskan ke saya Bu, ya kenapa karena di interval 6? Karena saya juga merasa belum maksimal dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak, kepada anak-anak. Jadi Oh gitu juga ya. saya juga menyadari bahwa ketika saya belum maksimal, belum optimal, sehingga cara menerima anak-anak kan juga nggak maksimal kayak gitu. Hmm. Oh iya Ibu, kira-kira nanti ke depannya Ibu ada rencana apa untuk anak-anak? Rencana saya itu untuk menumbuhkan semangat anak-anak itu, saya sering berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang interaktif, terus praktek langsung, seperti itu, Bu. Saya juga lebih ke menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baru saya pelajari di Kultura ini. Oh iya ya. Jadi Ibu nanti berencana untuk menggunakan pembelajaran interaktif, terus pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran yang melibatkan siswa langsung ya Bu ya. Kalau Iya. contoh dari pembelajaran interaktifnya apa Bu Wahyu? Ya, saya menampilkan sebuah konten kayak gitu. Jadi, ketika di situ ada konten, ada proses, ada produk, oh seperti itu. Terus juga ada praktek langsung ketika ada nanti pembelajaran materi kecepatan, anak-anak suruh ke lapangan kayak gitu. Nanti dibuat kelompok. Oh iya, nanti kalian bawa itu ya antara menghitung jarak antara sini sampai sana itu waktunya berapa, terus panjangnya berapa. Nanti kalian bisa menemukan atau aplikasikan rumus kecepatan gitu. Baik, baik, baik. Oh iya, tadi kan pembelajarannya ada konten, proses, produk, berarti itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Terus nanti yang Ibu harapkan dari hasil akhir dari peserta didik Bu Wahyu apa? Harapan saya ketika saya sudah menerapkan itu, anak-anak mampu menyelesaikan tugas matematika dengan benar. Terus anak-anak juga senang ketika pelajaran matematika. Jadi anak-anak itu ketika belajarnya senang kan nanti untuk motivasi belajarnya juga tinggi, nanti diharapkan kan hasilnya juga baik. Anak-anak juga mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolahan itu di dunia nyata. Misalnya kalau nanti ada disuruh ibunya ke warung, beli itu kembaliannya berapa, harganya berapa, itu bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi pada saat hasil akhir dari pembelajaran berdiferensiasinya yang Ibu Wahyu tadi mau diberikan ke siswa, hasil akhirnya pemahaman siswa Iya, atau pemahaman siswa dalam menyelesaikan matematika ya. iya Bu. Jadi siswa itu paham bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang dihadapinya itu. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus, tetapi yang penting itu dasarnya itu tahu kayak gitu. Jadi paham, misalnya apa yang sedang dipelajari itu dia paham kayak gitu. Begitu ya. Eh, ada tidak rencana lain Bu Wahyu? Kira-kira yang di luar dari yang tadi Bu Wahyu sampaikan ke saya. Oh iya, kalau rencana lain ya Bu ya. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berarti saya juga harus menyiapkan RPP. Di mana nanti ketika saya menyiapkan RPP, saya apa rumuskan atau di itu disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan Bu itu KSE. Jadi ada Gitu. nanti stop atau relaksasi kayak gitu. Jadi di tengah-tengah pembelajaran nanti disisipkan teknik stop. Oh, maaf Bu Wahyu, ini terganggu suara adzan tidak ya Bu Wahyu?
Kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Ya. Baik. Begini, karena kan tadi Bu Wahyu sudah memberikan istilahnya gambaran tentang bagaimana yang akan Bu Wahyu lakukan terhadap peserta didik Ibu ketika mengikuti pembelajaran matematika. Nah, terus Bu Wahyu juga akan menyiapkan RPP-nya. Jadi mana di dalam RPP itu tertuang pembelajaran berdiferensiasi dan keseimbangan sosial emosional ya. Yeah. Nah, terus Bu Wahyu, ini untuk tanggung jawabnya ya. Kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu Bu Wahyu untuk menyelesaikan masalah Bu Wahyu ini? Yang bisa membantu saya dalam penyelesaian masalah saya yaitu adalah rekan sejawat saya. Jadi ketika rekan sejawat saya nanti bisa membantu saya ketika mempersiapkan pembelajaran kayak interaktif. Jadi kalau konten itu kan biasanya membutuhkan peralatan ya Bu ya. Jadi untuk setting tempat, terus menyiapkan alat dan itu membawa alat dari kantor ke kelas itu juga membutuhkan teman sejawat. Terus juga untuk apa yang saya lakukan itu terkadang juga butuh masukan dari teman. Oh, kira-kira saya menerapkan seperti ini materi ini, apakah sudah sesuai seperti itu? Itu juga dukungan buat saya. Terus juga dari kepala sekolah juga, itu juga bisa membantu ketika saya mempunyai persoalan-persoalan yang nanti bisa disaringkan bersama. Begitu ya. Oke deh. Ini Bu Wahyu, dari hasil diskusi kita tadi, sudah didapatkan solusinya ya, di mana Bu Wahyu akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan KSE di dalamnya, serta melibatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, adakah komitmen dari Bu Wahyu yang dapat diterapkan agar anak-anak itu tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika nanti? Iya, komitmen saya untuk dari persoalan yang saya hadapi itu yaitu lebih konsisten dalam pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, terus yang sesuai dengan apa yang lagi disenangi siswa seperti itu. Itu sekarang kan zaman sekarang lagi viral itu yang biasanya konten-konten kayak TikTok kayak gitu di IG itu mungkin di pertengahan pembelajaran saya bisa menyisipkan ice breaking seperti itu. Terus konsisten dalam pembelajaran kontekstual, penggunaan media pembelajaran interaktif itu yang ingin saya terapkan selanjutnya sehingga saya bisa konsisten dan berkomitmen untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Wah, bagus Bu Wahyu. Saya apresiasi semangatnya Bu Wahyu untuk komitmennya tersebut. Semoga dari hasil diskusi kita sore ini Bu Wahyu dapat menemukan solusi yang dapat Bu Wahyu gunakan untuk mengatasi permasalahan dari ketidaksemangatan siswa dalam pembelajaran matematika ya Bu Wahyu. Terima kasih Miss Eka. Sama-sama Bu Wahyu. Masalah saya hari ini saya tuh merasa lega. Semoga saya nanti tetap bisa konsisten menjalankan solusi yang sudah saya utarakan kepada Miss Eka pada murid saya besok. Oke, tetap semangat ya Bu Wahyu ya. Semangat. Sudah. Oke, sudah. Ya, minum dulu. Ya. Sekarang Bu Wahyu sama Pak Bagus ya. Iya. Biar selesai adzan sekalian, Bu. Sudah selesai adzan. Oh, sini belum. Oh iya. Oke. Sudah siap Pak Bagus? Sudah Bu. Sudah.
Ya Pak Bagus, sudah siap? Siap Bu, monggo. Ya, selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Bu Wahyu. Iya, kata Miss Eka kemarin Pak Bagus mencari saya ya. Iya Bu Wahyu, saya pengen curhat atau pengen ngobrol dengan Ibu Wahyu. Ya, apa kira-kira yang akan diobrolkan Pak Bagus pada saya ya? Gini Bu Wahyu, saya tuh ada sedikit masalah dengan anak didik saya Bu. Tatkala saya ngajar itu, sebagian anak itu ada yang ngantuk dan sebagian itu ya mungkin rame sendiri Bu. Itu yang membuat saya kadang ya agak gimana gitu loh menghadapi anak-anak. Oh, seperti itu ya. Lah, Pak Bagus sendiri ketika menghadapi masalah seperti itu, lah itu mau tujuannya untuk apa kayak gitu? Sebenarnya saya pengen tatkala saya ngajar, terutama di bengkel, itu anak-anak ya aktif Bu. Karena bagaimanapun harapan saya itu nanti anak-anak setelah lulus itu menguasai kompetensi tentang jurusan otomotif Bu. Tapi tatkala anak-anak itu diterangkan atau mungkin saya pas ngajar itu anak-anak banyak yang mungkin ngantuk dan ada yang mungkin tidak konsentrasi seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Dari yang diungkapkan Pak Bagus tadi, kurang semangat, ngantuk, seperti itulah. Kira-kira masalahnya itu karena apa, Pak? Beberapa anak sudah saya tanya Bu, terutama yang ngantuk itu memang bangunnya kesiangan, terus Hmm, tidurnya larut malam. Kadang tak tanya itu jam 2 baru tidur Bu, sehingga saya juga sudah memberi nasihat, kok tidurmu terlalu malam itu pasti tetap ngantuk nanti kalau masuk. Dan datangnya pun mesti terlambat seperti itu Bu. hmm. Jadi dari masalah yang dihadapi Pak Bagus, itu sudah diidentifikasi bahwa masalahnya itu tidur larut malam ya. Nah, Iya, terus kira-kira usaha Pak Bagus dalam menghadapi masalah itu dengan cara apa? pertama saya sudah memotivasi ke anak-anak agar yang pertama itu tidurnya di awal, paling tidak maksimal jam 10. Terus yang kedua, saya mencoba untuk memberi nasihat, membangkitkan motivasi dari jiwa intrinsik anak untuk sadar bahwa kalian sudah besar, kalian sudah kelas 12 atau kelas 3 SMK ya, paling tidak sudah dewasa untuk membagi waktu, untuk manajemen waktu dulu seperti itu. Oh ya, mungkin selain apa yang disampaikan Pak Bagus tadi, ada rencana aksi yang lebih utama atau yang menonjol untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Eh, saya akan coba untuk home visit sama wali kelas, paling tidak untuk mendekati orang tuanya, paling tidak ikut memberi nasihat Ibu, karena kalau dari kami sendiri mungkin kita tidak tahu ya, mungkin dari anak itu kebiasaan seperti apa, tapi kalau orang tuanya sendiri bisa jadi sudah tahu memang anaknya seperti apa, sehingga kita bisa dapat inputan yang positif dari orang tua. Ya, jadi itu bagian dari rencana Pak Bagus ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi Pak Bagus itu dari yang mendukung kayak gitu, yang mendukung kesuksesan rencana Pak Bagus itu siapa? Kebetulan dari teman-teman guru juga, dari BK juga sama wali kelas, itu memberikan masukan, alangkah baiknya kita home visit Pak Bagus, agar nanti kita tahu kronologis yang sebenarnya. Karena tatkala anak sudah kebiasaan untuk tidur larut malam itu, kalau sudah menjadi kebiasaan atau budaya itu memang merubahnya sulit. Sehingga mau tidak mau kita ikut melibatkan orang tua, seperti itu dari teman-teman. Seperti itu ya Pak. Iya. Berarti setelah Bapak mengetahui apa mendapat masalah seperti itu, sudah mengidentifikasi masalah, sudah merencanakan rencana untuk apa solusi dari masalah yang Bapak hadapi lah. Itu kira-kira komitmen Bapak agar solusi yang dihadapi itu bisa sukses kayak gitu, bisa berjalan dengan baik itu seperti apa? Yang jelas saya coba untuk memberi nasihat sebaik mungkin, dalam artian mencoba untuk ibaratnya orang Jawa itu ngerogoh hatinya atau menyentuh hatinya, bagaimana untuk menyadarkan anak. Mau tidak mau, suka tidak suka,
kalian sudah dewasa, saya mencoba untuk itu. Dan saya berpikir praktis, kemungkinan besar itu berhasil, tapi saya belum mencoba, tapi baru rencana aksi saya seperti itu. Oh ya, bagus Pak, bagus apa yang diutarakan berarti bahwa solusi yang ingin Bapak lakukan itu wis optimis kayak gitu, optimis berhasil ya Bapak ya. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait pembicaraan kita hari ini? Mungkin sudah Bu, tapi memang masalah-masalah seperti ini sebenarnya klasik juga ya di anak saya itu klasik. Saya coba tanya dengan guru yang lain tuh, ternyata tidak hanya anak saya yang seperti itu, ternyata kelas lain itu juga banyak yang seperti itu. Jadi memang itu masalah klasik tatkala di zaman yang modern gadget seperti ini, ternyata anak bermain gadget itu sampai larut malam itu hal yang biasa, sehingga nanti datangnya terlambat atau mungkin tatkala sudah datang ke sekolah itu jadi mohon maaf jadi agak malas atau mungkin ngantuan, itu ternyata tidak dialami anak saya. Jadi tatkala saya ngobrol dengan beberapa teman itu hampir sama seperti itu. Jadi mungkin ini menjadi PR saya dan PR teman-teman bersama, mungkin seperti itu Bu Wahyu. Oh ya, terima kasih Bapak atas sharingnya. Nanti semoga komitmen Bapak untuk menghadapi permasalahannya sesuai dengan rencana yang akan dilakukan itu berhasil dan bisa membawa perilaku baik untuk anak-anak. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan ini cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun bisa masukkan lagi disambung lain waktu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Wahyu atas waktunya sudah bersedia meluangkan waktu mungkin menerima unek-unek dari kami tentang anak saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sama-sama Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.